Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, denyut nadiku, berbau dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Pemirsa, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta bagaimana mengedukasi masyarakat agar penerapan 3M dan juga protokol kesehatan dilakukan betul-betul dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Kalau kita bicara mengenai perjalanan COVID-19, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama kontribusi masyarakat dan tentunya kontribusi perguruan tinggi. Untuk membahasnya lebih lengkap di kesempatan kali ini, Reska sudah berada di Untirta dalam sudut pandang dan kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita. Sudah hadir Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Fatah Sulaiman. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini, Prof. Sama-sama. Kita akan berbicara apa saja yang dilakukan oleh Untirta terutama untuk memutus mata rantai COVID-19 dan bagaimana mengedukasi para mahasiswa, para dosen dan juga tenaga pendidik yang ada di Untirta. Nanti kita akan berbincang-bincang ya, Prof ya. Siap. Nah, selain dari Prof Fatah juga telah hadir bersama kita di kesempatan kali ini sudah ada Pak Jala. Halo Pak Jala, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Jala merupakan Ketua Bidang Kebencanaan Forum CSR Provinsi Banten ya Pak ya. Betul, Pak. Nanti kita juga pengen tanya kontribusi apa yang sudah dilakukan dunia usaha, Siap. terutama untuk membantu pemerintah daerah dalam mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain Pak Jala juga telah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini, generasi muda yakni mahasiswi yang ada di Untirta, sekaligus sebagai Duta Untirta Pencegahan COVID-19. Apa kabar Java? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita ke Pak Rektor terlebih dahulu. Pak Rektor, kita kalau berbicara mengenai penyebaran COVID-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta Satgas COVID ini sudah semangatnya luar biasa, Prof, untuk memutus mata rantai. Bagaimana kondisi yang ada di Untirta saat ini terkait dengan COVID-19? Ya, baik, terima kasih. Di Untirta ini kita memang sudah menyiapkan antisipasi terkait dengan COVID-19 itu sebelum pemerintah mencanangkan menjadi wabah nasional April. Jadi begitu mencermati perkembangan dunia sejak bulan Desember, kami langsung mengedarkan surat edaran rektor untuk menarik pulang seluruh tenaga dosen yang sedang berpergian di luar negeri untuk antisipasi pencegahan penyebaran COVID. Kemudian yang sedang bertugas dalam waktu yang pendek dari luar negeri wajib lockdown, kemudian penguatan sistem kebersihan, sanitasi dan sebagainya itu sejak kita lakukan sejak bulan Desember, Pak. Bagian dari upaya preventif kita sudah mengambil inisiatif duluan. Nah, begitu dicanangkan sekitar April oleh Pak Presiden bahwa COVID-19 sudah menyebar di Indonesia, maka kita sudah juga beradaptasi untuk menyambut kebijakan pemerintah. Kita lakukan daring, perkuliahan di rumah, kemudian juga karyawan bekerja di sistem antrian, ada sebagian work from home, sebagian work from office, cek kesehatan dan sebagainya. Kemudian seluruh kegiatan riset juga diarahkan untuk menyiapkan membantu layanan masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19. Kita siapkan formula hand sanitizer dan sebagainya, sosialisasi ke masyarakat. Jadi termasuk kami selaku rektor berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kami ini sebagai wakil ketua gugus tugas COVID-19 provinsi. Tim humas kami juga masuk dalam tim humas pencegahan COVID di Pemda Serang untuk memberikan pencerahan pada masyarakat bahwa COVID-19 menjadi tugas bersama untuk kita lakukan pencegahannya. Baik, jadi terlibat langsung gitu ya, Ya. Prof ya dalam kegiatan pencegahan Satgas COVID ini sendiri. Prof, kita kalau berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini sejauh ini kalau di Untirta sendiri, apakah pernah dilakukan lockdown ataupun juga ditemukan kasus-kasus, Prof, baik itu dari lingkungan internal ataupun juga dari lingkungan eksternal itu sendiri? Ya, tentu tadi upaya preventif sudah kita lakukan ya. Protokol COVID juga sudah kita upayakan sesuai standar, tapi
memang ini kan menjadi wabah yang juga menimpa keluarga kami. Ada mulai diawali di unsur staf akademik kepegawaian 1 orang. Begitu 1 orang kena, kita langsung Tracing ya Prof ya? Ya, preventif lockdown. Kemudian lakukan analisis tracking bekerjasama dengan gugus COVID setempat. Kemudian lakukan swab massal. Itu SOP standar yang kami lakukan. Begitu juga kalau terjadi di unit lain, ya kita memang berjuang Pak. Ya kita hadapilah dengan semaksimal kita bisa. Dari kepegawaian pindah ke fakultas pertanian. Jadi secara bergantian gitu ya Prof ya, Bergantian. transmisinya ya? Pertanian, pasca sarjana. Terakhir fakultas teknik sekarang sedang lockdown. Tapi ya kita nikmati saja. Yang penting semaksimal kita bisa kita lakukan. Baik, artinya bahwa preventif itu dikedepankan Ya, gitu ya Prof ya, dikedepankan. dilakukan di lingkungan Untir tadi sendiri. Nah sekarang kita ke Pak Jala. Pak Jala, kita kalau melihat kontribusi dunia usaha ini sangat dibutuhkan Pak Jala. Mengingat juga Presiden berapa kali menyampaikan bahwa kita gotong royong untuk mengantisipasi dan bertahan di situasi pandemi saat ini. Kalau di Banten ini upaya apa yang sudah dilakukan terutama di Forum CSR sendiri? Baik, Forum CSR ini saya ingin cerita dari Forum CSR itu apa. Forum CSR ini adalah terbentuk karena sebuah political will dari pada saat itu pemerintah daerah dengan DPRD-nya membentuk peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, dari Perda tersebut kemudian turun kepada peraturan gubernur untuk memperkuat bahwa penting bagaimana upaya-upaya upaya-upaya tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Nah, kemudian dari Pergub muncul kemudian SK Gubernur tentang susunan struktur kepengurusan CSR. Kita belum lama, hampir baru setahun lebih ya untuk CSR Forum CSR di Provinsi Banten. Nah, pada saat masa pandemi ini tentu ada beberapa hal yang kita lakukan. Betul bahwa dunia usaha ini penting untuk kita dorong, untuk kita sentuh kepeduliannya. Apa yang kita lakukan, Forum CSR kita lakukan itu adalah pertama melakukan sosialisasi nih kepada perusahaan-perusahaan nih, agar mereka itu bersama-sama bahwa persoalan pandemi COVID ini bukan sekedar persoalan pemerintah, tapi juga persoalan bersama termasuk dunia usaha. Nah, setelah kita sosialisasikan, kita sentuh kepeduliannya, mereka beberapa perusahaan di Banten itu kan sebetulnya potensinya luar biasa nih. Banyak sekali baik itu industri besar maupun juga aneka industri, banyak sekali, dan ada beberapa perwakilannya yang berhimpun di Forum CSR Banten. Nah, Forum CSR itu kemudian menjadi wadah komunikasi bagaimana membangun kebersamaan. Apa kemudian yang dilakukan oleh perusahaan, mereka banyak ini stressing apa ini kebutuhan masyarakat. Waktu itu kita sodorkan ini kebutuhan di awal-awal itu kan kebutuhannya terkait soal APD gitu ya, dan beberapa perusahaan itu banyak sekali yang memberikan sumbangannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan ya, saat betul. itu gitu Kita ya Pak Jala ya? sudah menyampaikan ini butuh masyarakat ini adalah ini gitu kan, ini gitu kan. Nah, bukan sekedar APD. Kemudian setelah ini kan berangsur-angsur agak menurun kan, karena pemerintah sudah mulai pada saat itu sudah mulai new normal ya, kalau nggak salah new normal. Kemudian dari APD itu berubah ke penanggulangan yang lain, yaitu penanggulangan sosial, terutama untuk sembako, untuk pemberian kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Jadi saya pikir ini penting dunia usaha memang disentuh juga oleh kita semua, bahwa kepedulian ini tanggung jawab bersama. Baik, Pak Jala, sebenarnya ada pengaruh tidak? Kita ketahui bersama bahwa ketika pandemi ini sudah masuk ke Indonesia, sebagian besar dunia usaha ini terdampak gitu. Betul. Apakah ini juga akan mempengaruhi dari sisi jumlah bantuan, kemudian juga Ya. komitmen mereka dalam memberikan bantuan terutama di tingkat daerah? Nah, itu memang jadi alasan juga, tapi kemudian alasan itu terbantahkan pada saat kita melakukan pendekatan bahwa kondisi seperti ini justru menjadikan dunia usaha itu akan kelihatan eksisnya, akan kelihatan nyata tanggung jawabnya itu pada saat kondisi masyarakat sedang membutuhkan. Jadi mereka tidak berpikir bahwa saya ini untung rugi,
tapi ini adalah kesempatan kami untuk berbagi gitu. Nah di situ itu kan perlu edukasi, kita perlu pendekatan, perlu sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Banten khususnya. Nah kalau tanpa ada forum CSR yang melakukan pendekatan seperti begitu, mereka juga tadi mungkin akan terjadi seperti itu. Lah kami sedang kondisi begini, terpuruk, kami tidak bisa membantu. Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya tadi, ikhtiar kita kepada perusahaan-perusahaan. Tapi dengan cara tadi yang kami lakukan di forum CSR, itu mereka kemudian berbondong-bondong tuh. Ya, mereka ingin menonjolkan bahwa kami ini peduli gitu. Dan Kami masih juga eksis berbuat. gitu ya Pak ya, masih ada gitu keberadaannya. Itu, gitu. Baik, Pak Jalan, nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan kontribusi CSR ini terutama dalam penanggulangan kebutuhan dasar masyarakat, kemudian juga kebutuhan sosial masyarakat itu sendiri. Nah sekarang kita ke Java. Java sebagai Duta Pencegahan COVID-19, apa saja tugas yang telah dilakukan terutama bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ataupun juga lingkungan Civitas Akademika yang ada di Untirta sendiri? Baik, terima kasih. Sebenarnya menjadi duta itu tentu tugasnya seperti namanya pencegahan COVID. Jadi kita fokus bagaimana mensosialisasi Civitas Akademia di Untirta itu sendiri bahwa sangat penting untuk kita menggunakan protokol kesehatan 3M itu, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Menurut saya hal yang harus saya garis bawahi juga sosialisasi di tingkat sesama mahasiswa ini sangat penting di sosial media, karena menurut saya peranannya berpengaruh sekali di tingkat remaja ini. Kita semua punya sosial media, kita punya Instagram, website atau yang lainnya. Bisa dilihat sendiri di Instagram Untirta itu sudah banyak sekali pamflet mengenai pentingnya kita menggunakan protokol kesehatan di tengah kegiatan ini. Ada pamflet bagaimana kita harus menggunakan protokol kesehatan dengan 3M itu, bagaimana virus corona ini bisa menyebar, hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghambat, memutus rantai penyebaran COVID ini. Bisa juga dilihat di website Untirta Official itu ada pemberitahuan informasi dari Fakultas Kedokteran Untirta, bagaimana dari awal apa itu corona, bagaimana penyebarannya, bagaimana kita selaku mahasiswa bisa melakukan apa saja untuk memutus rantai penyebaran corona ini. Baik, jadi artinya menggunakan platform media sosial tadi betul. gitu ya, baik itu official site dari Untirta ataupun dari pribadi itu Ya, sendiri. betul. Nah sejauh ini seberapa besar respon yang dilakukan oleh teman-teman sesama mahasiswa atau mahasiswi, dan seberapa besar juga mereka telah melakukannya gitu untuk protokol kesehatan itu sendiri? Yang pertama itu karena kita mensosialisasikan bukan hanya bagaimana untuk mencegah saja, tapi ke kasus yang ada fakta. Jadi mereka merasa, menurut saya penting sekali untuk kita menambah kesadaran mereka dulu. Yang pertama, kesadaran para mahasiswa ini bahwa penting untuk kita menggunakan protokol kesehatan. Jadi saya juga men-share beberapa kasus yang terjadi, bahkan banyak sekali remaja yang terkena COVID ini. Jadi mereka pun aware dan peduli bagaimana nih apa saja yang bisa dilakukan, dan sejauh ini sudah diterapkan dengan baik karena di Untirta sendiri sudah banyak protokol kesehatan seperti hand sanitizer di setiap ruangan, disemprot setiap ruangan tuh setelah digunakan selalu disemprot juga. Disinfektan ya? Iya, disinfektan. Terus ada juga wastafel di depan ruangan. Jadi pengecekan suhu juga sebelum masuk ke universitas. Jadi menurut saya memang sudah optimal di Untirta ini digunakan protokol kesehatan itu sendiri. Baik, jadi artinya bahwa memang segala informasi sudah didistribusikan dengan baik ke sesama mahasiswa gitu yang ada di lingkungan Untirta ini sendiri. Kita ke Pak Rektor lagi. Pak Rektor, kita kalau melihat upaya yang telah dilakukan Untirta ini artinya lebih dini Pak dibandingkan hal-hal lain misalnya. Bahkan tadi Pak Rektor menyampaikan sejak Desember pun ketika COVID-19 ini sudah mulai muncul di Wuhan saat itu, Untirta sudah mulai mempersiapkan diri gitu ya Prof ya. Nah sejauh ini pengaturan pola kerja di lingkungan Untirta seperti apa Prof? Apakah ada aturan-aturan baru yang dilakukan di sini? Ya, kita di masa pandemi COVID-19 mengeluarkan surat edaran rektor terkait dengan pola kerja selama masa pandemi COVID-19. Sistem absensi yang biasa pakai kehadiran tangan, kita pakai desain aplikasi si kita berbasis GPS Pak. Jadi dipastikan bagi yang sedang tidak enak badan, berpotensi kurang fit dan sebagainya, itu diperkenankan bekerja dari rumah. Jadi milih di situ WFH pilihannya. Kemudian kalau yang memang benar-benar fit dan sebagainya diperkenan WFH, itu untuk khusus bagi pegawai.
Tapi seluruh mahasiswa perkuliahan kita pastikan perkuliahan secara daring. Dengan konsekuensi kita menyiapkan seluruh infrastruktur mulai dari akses internet, bandwidth, sistem pembelajaran daring kita create. Dan alhamdulillah sebetulnya walaupun memang ada semacam perbedaan budaya yang berubah total dibanding waktu tidak ada COVID gitu ya. Lama-lama menikmati juga itu mahasiswa ya. Apalagi setelah dikirim pulsa oleh Pak Menteri. Mas Awal-awal Menteri memang gitu ya. biasa lah, kita juga terpaksa subsidi juga pulsa itu. Sekarang alhamdulillah masih menikmati daring, termasuk strategi-strategi kebijakan terkait dengan pengangkatan SK pegawai ya, kemudian pengambilan sumpah, wisuda, beberapa kita lebih mengedepankan kesehatan dan keselamatan manusia, cegah protokol COVID-19, maka tawarannya ya daring. Awalnya hibrid, khusus yang sehat kita berikan ruang secara terbatas, tapi bagi yang ingin menjaga kesehatan diperkenankan online. Hari ini pun wisuda bagi yang sehat dibuktikan dengan hasil swab negatif ikut offline. Tapi bagi yang ragu-ragu online pilihan. Jadi kita berikan ruang lah supaya tidak ada ganjelan gitu ya. Mudah-mudahan di Januari nanti sesuai edaran Pak Menteri kita sudah membuka ruang untuk kemungkinan tatap muka. Tapi berdasarkan pertemuan Majelis Rektor kita menyepakati sementara ini masih hibrid. Karena tren COVID-19 belum tren menurun khususnya di Indonesia ya, dipantau oleh berbagai pihak. Jadi kita lakukan kebijakan hibrid dengan pengaturan kelas, pembatasan kelas, protokol yang ketat untuk yang sakit ya, diperkenankan daring dari rumah, untuk yang sehat diperbolehkan luring atau offline dengan pengaturan kapasitas kelas 50%. Baik, jadi artinya bahwa memang sudah diatur sedemikian rupa gitu ya Pak ya. Masing-masing ruangan nanti hanya kapasitasnya 50% dari jumlah seat itu sendiri. Nanti kita akan tanya lagi kepada Pak Rektor sebenarnya sistem apa yang akan dilakukan. Tadi Pak Rektor sempat menyinggung dengan sistem hibrid gitu ya Pak ya. Kemudian nanti bagaimana mekanismenya dan apa yang harus dilakukan mahasiswa dan juga tenaga pendidik dan juga para dosen. Tetaplah bersama kami di Sudut Pandang. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sudut Pandang terkait dengan topik kita kali ini, bagaimana peran perguruan tinggi dan masyarakat dalam proses pencegahan COVID-19, terutama yang ada di wilayah Provinsi Banten. Sekarang kita ke Pak Jala. Pak Jala, sejauh ini apa yang sudah dilakukan teman-teman CSR dan kebutuhan mendasar apa yang paling dibutuhkan masyarakat? Karena kalau kita melihat data secara nasional, hampir setiap daerah itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya satu daerah hanya membutuhkan misalnya infrastruktur pendukung misalnya seperti internet untuk anak belajar dan sebagainya. Ada sebagian besar daerah justru membutuhkan kebutuhan pangan yang paling dominan. Kalau untuk di wilayah Banten ini seperti apa Pak? Kebutuhan apa yang paling dibutuhkan saat ini? Di awal memang semua kita konsentrasi ke kebutuhan kesehatan. Maka perusahaan-perusahaan juga banyak yang memberikan bantuan itu dalam bentuk
kesehatan. Tadi yang disampaikan baik itu APD, kemudian hand sanitizer, kemudian juga disinfektan dan lain-lain. Tapi kemudian ini berangsur-angsur kita bergeser ya. Kebutuhan itu tidak sekedar masyarakat kok kita hanya selalu diberikan cairan-cairan ini terus nih, gitu kan? Kita butuh yang lain dong. Apa itu? Kemudian mereka butuh ternyata untuk makanan pokok, gitu kan? Makanya kita dengan perusahaan, ayo kemudian sekarang bantunya apa nih? Dalam bentuk beras, gitu kan? Dalam bentuk sembako dan dalam bentuk makanan-makanan instan yang lain gitu. Nah, termasuk yang disinggung oleh Pak Rektor tadi bahwa setelah itu kemudian kebutuhan pendidikan, kita bergeser ke pemenuhan kebutuhan dunia pendidikan nih. Siswa-siswa khususnya yang ada di SLTA atau SMA, SMK itu kita sentuh beberapa perusahaan, provider baik itu Telkomsel maupun juga XL gitu. Mereka memberikan banyak kartu perdana untuk mendukung dunia pendidikan agar siswa-siswa, karena kan kita provinsi kewenangannya adalah di tingkat SLTA. Jadi sumbangan-sumbangan yang dari provider itu ke provinsi kita berikan ke siswa-siswa yang ada di tingkat SLTA. Itu juga kita lakukan. Nah, yang sedang kita pikirkan saat ini kan dunia usaha khususnya untuk usaha mikro dan kecil ini kan banyak yang terpuruk nih kan, banyak yang apalagi gulung di sektor wisata gitu Pak ya. Banten kan banyak sekali daerah-daerah wisata ya, gitu. Kita ingin menyentuh perusahaan-perusahaan ini kepedulian bagaimana untuk menyehatkan usaha-usaha mikro ini kan, usaha-usaha kecil yang banyak juga yang terkendala oleh kena Covid ini. Tapi memang itu masih kita ikhtiarkan juga dengan beberapa perusahaan mana yang mau membantu untuk penyehatan ekonomi khususnya di usaha-usaha kecil dan usaha-usaha mikro ini. Baik, jadi artinya bahwa selain dari kebutuhan pokok tadi, misalnya alat-alat kesehatan, Betul. kemudian juga pangan, dan yang paling penting bagaimana bisa menghidupkan kembali Ya, UMKM roda terutama ekonomi di wilayah-wilayah terdampak tadi. Ini Betul. peran yang sangat bagus juga bagi masyarakat. Nah sekarang kita ke Java lagi. Java memang tidak mudah untuk menyadarkan seseorang. Terkadang sebuah narasi itu begitu indah ketika disampaikan, namun prakteknya sangat sulit dipatuhi. Nah sejauh ini ada kesulitan tidak sebagai seorang duta pencegahan COVID-19 ini, terutama pemberian informasi dan edukasi kepada teman-teman di lingkungan kampus? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk kesulitan apa saya yang saya temui itu sebenarnya masih banyak ya itu kesadaran yang kurang itu. Jadi mereka merasa kayak oh saya nggak merasakan nih, jadi kayak udahlah santai aja gitu. Yang penting kegiatan tetap berjalan, yang penting kita bisa ketemu segala macam. Jadi kesulitannya memang kesadaran dari mahasiswa itu sendiri karena setiap orang berbeda-beda gitu. Cuman apa yang saya usahakan itu ya tetap memberikan sosialisasi khususnya di teman-teman saya di lingkungan kampus universitas ini mahasiswanya ya untuk lebih aware lagi, karena kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi, apalagi kita generasi muda, ibaratnya generasi paling cemerlang dan produktif gitu. Jadi artinya bahwa memang mencintai diri sendiri itu penting gitu ya, jangan sampai ini abai gitu ya. Nah Java mungkin juga sering sekali melihat berbagai pemberitaan gitu, misalnya masih banyak sekali sejumlah anak muda yang bebas nongkrong tanpa adanya protokol kesehatan, pakai masker cuma dari rumah pergi ke mall atau ke kafe, tapi sampai udah ngumpul sama teman-temannya maskernya dilepas ya Pak Rektor. Nah ini apakah menjadi fokus perhatian juga sebagai duta Untirta ini sendiri? Betul sekali. Jadi fokus saya itu yang pertama itu sosialisasi untuk menyadarkan. Jadi ketika kita ingin melakukan kegiatan kita seperti biasa ya boleh-boleh saja gitu, kegiatan yang lain mungkin tidak bisa diberhentikan. Cuman ya itu pentingnya untuk apa susahnya untuk kita melakukan protokol kesehatan itu sendiri dengan setidaknya menggunakan masker dan menjaga jarak. Apalagi sekarang sudah banyak sekali kafe-kafe yang menyediakan hand sanitizer gitu, yang menyediakan mengecek suhu dulu, terus untuk tempat duduk juga diberi jarak. Jadi hanya tinggal kitanya saja yang bergerak gitu. Kalau misalkan kita ingin bertemu teman atau kayak gimana nongkrong itu terserah, tapi yang penting harus memakai protokol kesehatan itu sendiri. Nah itu yang paling penting, jadi protokol kesehatan harus tetap menjadi prioritas gitu. Ya, jangan sampai nanti masa depan kita tergadaikan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Nah sekarang kita ke Pak Rektor lagi. Pak Rektor, kita kalau melihat
komitmennya Pak Rektor ini kan luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa diayomi oleh seluruh sivitas akademika yang ada di Untirta ini sendiri. Kita balik lagi ke sistem pembelajaran tadi, Prof. Ada yang menarik mengenai hibrid. Mungkin juga bisa dijelaskan kepada pemirsa metode yang seperti apa hibrid ini sendiri, Prof. Ya, ini skenario hibrid ini memang sedianya hari ini akan rapat bidang akademik, Pak. Tapi secara substansi kita mengacu ke edaran Dirjen Dikti yang itu sudah dapat masukan dari seluruh rektor-rektor yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Pak. Kebetulan saya hadir di situ, bahwa kita menyepakati untuk tahun ajaran di tahun 2021 pola pembelajaran atau proses belajar mengajar di perguruan tinggi itu hibrid dengan tetap menggunakan protokol pencegahan COVID-19 secara ketat. Jadi tentu masing-masing perguruan tinggi berbeda-beda permasalahan dan karakteristiknya. Kalau perguruan tinggi besar ada mungkin yang di wilayah timur yang jarang gitu penduduknya, bisa langsung totally offline dengan protokol COVID-19. Tapi khusus di Untirta ini kita mengambil kebijakan hibrid sebagaimana perguruan tinggi yang lainnya. Nanti hibrid ini salah satu kesepakatan kriteria memang prioritas untuk yang berbasis sains, ya, penggunaan laboratorium sudah mulai diaktifkan. Ya, yang ada praktikumnya gitu ya, ya, Prof, ya? yang ada praktikum, sains dan sebagainya itu diprioritaskan. Itu sesuai dengan edaran Pak Dirjen. Kalau ada tatap muka di ruang kelas itu kapasitas maksimum 50%. Dengan instrumen pencegahan protokol COVID-19 tetap sudah disiapkan. Mulai tadi hand sanitizer, masker, jaga jarak, fasilitasi desinfektan di setiap ruangan yang memang secara rutin harus kita bersihkan. Kemudian tentu infrastruktur IT untuk kegiatan fasilitasi bagi mahasiswa yang mengambil daring di rumah itu kita sedang siapkan. Sudah kita siapkan juga, ini kan sekarang masih full daring. Kita siapkan infrastruktur, IT, bandwidth, platform Zoom kita langganan, Pak. Termasuk kita berikan ruang bagi dosen untuk memilih platform-platform lainnya, Google Meet, Microsoft Teams, dan sebagainya. Diberikan luasan. Saya kira kita sudah punya pengalaman melakukan waktu normal full offline, kemudian waktu COVID full daring, ke depan oplosan daring dan offline, dua-duanya pernah kita lakukan, insya Allah bisa lah. Jadi dengan mudah-mudahan protokol bisa COVID-19 dilakukan gitu ya, Prof. Ya. Yang penting protokol kesehatan Ya, tetap dilakukan. tetap itu. Baik, nanti kita tanya-tanya lagi kepada Prof, karena peranan dari perguruan tinggi kan tidak hanya melakukan proses pendidikan, tapi juga ada yang namanya pengabdian masyarakat dan juga penelitian. Nanti kita akan tanya seperti apakah adaptasi di new normal ini terkait dengan pengabdian masyarakat dan juga penelitian yang ada di Untirta. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sudut Pandang. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur ramai dikata orang, tetapi kau
di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Memang sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak ketika pandemi COVID-19. Mengingat peranan perguruan tinggi selain melakukan proses kegiatan belajar mengajar, juga melakukan proses penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimana hal ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19? Kita kembali berbincang dengan narasumber kita yang telah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini. Pak Rektor, ketika menjalankan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Apakah selama pandemi ini terdapat kendala dan hambatan terkait dengan pelaksanaannya, Pak Rektor? Ya, ada hikmah yang besar di dunia pendidikan usaha perguruan tinggi terkait dengan ujian pandemi COVID-19. Jadi inovasi itu terpacu untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, bukan hanya di layanan pendidikan. Kalau pendidikan sudah jelas lah daring ya. Teman-teman dosen menyiapkan pembelajaran berbasis daring, digitalisasi pembelajaran, mata kuliah dan sebagainya. Tapi juga pengabdian masyarakat. Anak-anak kita kan sedang di rumah. Sementara dia harus mengambil mata kuliah pengabdian masyarakat. Akhirnya kita inovasi dari LPPM itu bahwa kita siapkan sistem pendaftaran pengabdian masyarakat secara online dengan penugasan yaitu anak-anak diminta melakukan pencerahan pada masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19. Itu dihitung untuk pengabdian masyarakat topik khusus di tengah pandemi COVID-19. Dilakukan secara online. By video dan sebagainya, laporan monitoring secara online. Itu pengabdian masyarakat. Termasuk riset-riset yang mungkin beberapa waktu sebelumnya sempat diambil datanya, terutama untuk skripsi kita lakukan percepatan data yang bisa diolah, kita lakukan seminar secara online, kemudian riset-riset dosen untuk terkait dengan COVID-19, termasuk ada fakultas kedokteran kami itu berkoordinasi dengan universitas yang sudah ada MOU dengan kita di Taiwan, membahas tentang COVID, webinar secara online, melibatkan unsur-unsur akademik bukan hanya dari kita, dari internal. Banyak webinar kita create berbagai aspeknya itu secara online. Hasil-hasil penelitian kita seminarkan. Jadi semuanya berjalan lah. Tridharma perguruan tinggi di masa COVID-19 dengan adaptasi sedikit dan sedikit kreativitas dan inovasi tetap berjalan, malah lebih masif. Saya sendiri rapat-rapat tuh sehari biasanya kalau normal cuma 2-3 kali, sekarang bisa 7 kali. Bahkan malam juga webinar ya, Prof bisa. ya. Jadi saking produktif dan masifnya. Jadi di masa Covid malah lebih overload produktivitasnya. Jadi ada hikmah di situ. Jadi hikmah di balik pandemi tadi gitu, Prof ya. Artinya bahwa kegiatan penelitian kemudian juga kegiatan pengabdian masyarakat berjalan dengan seperti biasanya. Prof, kalau terkait dengan pengabdian masyarakat selain dengan pemberian pencerahan terkait dengan COVID-19 ini, apa saja yang dilakukan? Misalnya secara di beberapa khusus, fakultas Pak, gitu ya. Ya, secara khusus dosen-dosen kami di fakultas teknik, fakultas pertanian itu meng-create formula hand sanitizer yang dibagikan secara khusus pada masyarakat, baik untuk mahasiswa yang masih tinggal kos di sekitar kampus, kita bagikan juga ke masyarakat yang tidak mampu beli. Waktu itu mahal ya, hand sanitizer itu langka dan mahal. Kita create formula sesuai dengan standar WHO, kita bagikan ke tukang ojek, supir-supir bus di depan, kemudian ke masyarakat. Itu kita nilai sebagai pengabdian masyarakat. Kemudian penelitian terkait dengan COVID, kolaborasi untuk mencari semacam vaksin ya atau obat. Ada dosen kita yang fokus di penelitian lebah madu, Pak. Kolaborasi dengan UI juga secara spesifik khusus dapat pendanaan untuk meneliti itu. Jadi tetap jalan. Kemudian pengabdian masyarakat yang lain, kita ada namanya rasa empati kepada masyarakat. Kita berikan keringanan lah, sembako. Kemudian untuk yang positif COVID dari warga kita berikan stimulan, vitamin dan sebagainya sambil dibesarkan hatinya untuk bahwa mereka tidak sendirian berjuang melawan COVID. Begitu juga pada mahasiswa kita yang dari Papua atau dari mana kosnya nggak sempat pulang, kita berikan subsidi sembako dan sebagainya.
Jadi Baik, itu jadi bagian berbagai dari upaya sudah dilakukan upaya. di internal begitu ya Pak Rektor ya. Nah sekarang kita ke Pak Jala lagi. Pak Jala, artinya bahwa memang tidak hanya dari pemerintah dan juga forum CSR, tapi pihak universitas pun seperti Untirta telah melakukan berbagai upaya. Ke depan hal apa saja yang akan dilakukan forum CSR ini, terutama menyelamatkan, terutama di sektor pendidikan, ekonomi UMKM dan akses sosial itu sendiri Pak? Ya, kami akan terus berikhtiar ya, berupaya bersama dengan teman-teman di Forum CSR Banten ini. Bukan karena hanya ada pandemi COVID, di luar itu pun kami sudah melakukan upaya-upaya itu. Kenapa? Karena Forum CSR ini terbentuk semata-mata ingin mengajak semua komponen, terutama dunia usaha ini berkontribusi positif terhadap pembangunan Banten gitu. Karena tidak semua pembangunan Banten ini bisa dilakukan oleh Provinsi Banten melalui APBD-nya. Tapi kan perlu andil pihak-pihak lain, terutama dunia usaha. Nah tentu saja konsentrasi Provinsi Banten ini kan 3. Selain infrastruktur, pendidikan juga kan kesehatan. Nah kebetulan ini di masa COVID juga kan 3 hal ini sebetulnya yang sangat penting itu. Baik itu kesehatannya, menjaga kesehatannya agar masyarakat Banten tetap sehat, tetap kuat. Kemudian juga pendidikannya harus tetap jalan walaupun kondisi sedang COVID, semua sedang belajar di rumah gitu ya. Nah tapi kita support kebutuhannya siswa ini gitu kan. Sekali lagi ini soal kewenangan provinsi ya. Kita tidak bicara perguruan tinggi, tapi sebetulnya kita juga ingin bersinergi dengan perguruan tinggi, dan di forum CSR ini juga kebetulan juga ada komponen dari perguruan tinggi juga gitu di dalamnya. Jadi kalau soal bantuannya kita membantu fokus di SLTA, tapi kemudian untuk sinergitas perannya itu ada dengan berbagai pihak, tidak sekedar perusahaannya saja, tapi juga dengan perguruan tinggi dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang peduli gitu. Jadi selain kesehatan, pendidikan, infrastruktur, apalagi musim banjir kemarin juga kita berupaya juga menyentuh para perusahaan-perusahaan, ayo kita galang kepedulian bersama untuk membantu sesama gitu. Masyarakat sudah lelah, sudah susah nih dengan kondisi COVID seperti begini, ditambah lagi dengan ekonominya yang terkendala. Nah ini kita sentuh perusahaan itu sebetulnya juga aware, dia peduli selama kita mau mendekatinya dengan secara humanis juga gitu. Jadi tidak dengan unsur memaksa dan menekan gitu nah, ya Pak ya? itu yang penting, karena kita sentuh aja bahwa ini persoalan bersama, butuh kepedulian semua pihak gitu. Itu aja sebetulnya yang harus kita sentuh. Kita butuh memang lelah pendekatannya, kita harus anjang sono gitu kan ke semua perusahaan, tapi mereka sebetulnya terbuka juga gitu. Baik, jadi artinya bahwa keterbukaan informasi dan kebutuhan itu yang paling penting dari forum CSR itu sendiri. Nah sekarang kita ke Java lagi. Java kan ini tadi kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Rektor, ke depan rencananya ada proses belajar tatap muka misalnya, atau dengan proses hibrid itu sendiri. Nah sebagai mahasiswa dan duta pencegahan COVID, seperti apa sih tanggapannya? Karena saya sudah melihat sendiri bagaimana apa saja yang telah dilakukan Untirta itu sendiri dalam pencegahan COVID ini, jadi saya rasa sudah persiapannya sudah optimal. Saya rasa sudah siap untuk melakukan tatap muka. Tapi yang perlu ditekankan lagi ya memang protokol kesehatan yang harus benar-benar dijalankan. Kesadaran kita sendiri untuk love ourselves, untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga lingkungan sekitar, karena ini tidak ada yang mau gitu. Jadi kita harus bergotong royong untuk memutus rantai COVID ini. Jadi dilihat lagi di lingkungan Untirta ini, sirkulasi udaranya di kampus baru ini sudah sangat bagus sekali, smart green campus yang sesuai dengan visi Untirta itu sendiri. Jadi persiapannya dari setiap ruangan yang disemprot disinfektan, hand sanitizer, wastafel, pengecekan suhu, saya rasa itu sudah memenuhi kriteria untuk dilakukannya tatap muka, pembelajaran tatap muka. Kalau secara pribadi sebagai seorang mahasiswi untuk semester depan lebih memilih untuk tetap lanjut daring atau ikut proses hibrid? Saya sendiri ikut proses hibrid karena saya sudah sangat merindukan teman-teman saya, suasana kelas yang bisa berkontak langsung dengan dosen, bertanya secara langsung. Sudah sangat rindu suasana kelas. Lagi ada praktikum untuk fakultas lain yang mungkin sangat sulit kalau dilakukan secara online, jadi harus ke lab dan segala macam. Jadi saya sendiri sangat excited untuk mengikuti proses pembelajaran tatap muka.
Baik, jadi artinya bahwa ini mudah-mudahan bisa mewakili perasaan seluruh mahasiswa gitu ya Prof ya, yang selama ini mungkin sudah lebih dari 8 bulan lebih bertatap muka secara virtual, namun nanti akan kontak fisik itu sendiri, tapi dengan protokol kesehatan. Nah sejauh ini kalau dari teman-teman sendiri sebagai di lingkungan mahasiswa nih, terutama di fakultas yang sama, di keguruan gitu ya, Betul. sejauh ini apa respon mereka? Apakah mereka juga sama satu suara seperti Java, atau justru lebih memilih proses daringnya dilanjutkan? Justru saya merasakan mereka juga sama excitednya ketika Kemendikbud mengeluarkan bahwa semester genap ini akan diadakan secara tatap muka. Mereka sangat excited, nggak sabar buat belajar di kelas lagi, meskipun mungkin 50% siswa saja di kelas, tapi itu better daripada kita hanya diam di kamar di depan laptop, sangat jenuh sekali ya. Jadi sama sih, semuanya mungkin excited sebagian besar. Baik, ini Pak Rektor, suara dari mahasiswa Pak Rektor. Saya yakin dan percaya juga bahwa tidak hanya mahasiswa di Untirta, tapi hampir seluruh mahasiswa menginginkan hal yang serupa. Tapi kalau kita lihat dari SKB 4 Menteri itu sendiri sebelum diumumkan oleh Mas Menteri gitu ya, Pak Nadiem Makarim, bahwa diantaranya adalah zonasi terkait dengan COVID itu sendiri. Nah, untuk wilayah Banten terutama posisi Untirta ini, apakah sudah termasuk dalam zonasi yang aman nih Prof untuk dilaksanakan itu sendiri? Ya memang di regulasi edaran Dirjen Dikti juga yang disepakati Majelis Rektor, bahwa tentu kita untuk penyiapan tatap muka maupun hibrid itu tetap harus berkoordinasi dengan gugus tugas COVID setempat. Ya, artinya tetap kita pantau perkembangan. Kalau zona merah tentu treatment kita juga harus menyesuaikan dengan zona merah. Kalau zonanya sudah landai, kuning, hijau, jadi kita tidak putus koordinasi dengan gugus tugas COVID-19, karena kita menyepakati bahwa keselamatan dan kesehatan manusia menjadi prioritas utama dibandingkan prioritas yang lain. Jadi hibrid menjadi kebijakan sementara di masa yang belum jelas kapan selesai COVID ini, dengan upaya pencegahan protokol COVID-19 secara ketat. Tapi harapan tadi juga tidak sepenuhnya tertolak juga, tetap ada tatap mukanya lah 50. Kalau dengan dosen bisa ketemu lah. Saya juga boleh juga ketemu ya dengan mahasiswi. Sudah rindu juga ya Prof ya dengan suasana kampus yang ramai ya Prof ya. Siap. Prof, kita kalau melihat dinamika perkembangan COVID-19 ini tadi, tentunya diperlukan infrastruktur pendukung, terutama layanan kesehatan di Badan Layanan Umum itu sendiri, termasuk di Untirta. Nah sejauh ini misalnya ketersediaan tenaga dokter, kemudian juga fasilitas ambulan, dan layanan kesehatan seperti apa Prof? Seandainya jika pada saat proses tersebut ada siswa ataupun dosen yang terpapar atau reaktif COVID-19 Prof? Ya, kita di internal sendiri kita sudah SK-kan gugus tugas COVID-19 Untirta Pak. Jadi khusus di Untirta sudah ya khusus Prof di ya? Untirta. Saya sendiri menjadi wakil ketua kalau nggak salah di gugus tugas COVID Provinsi Banten. Ada beberapa staf kami yang kita libatkan gugus tugas di kabupaten kota. Jadi jaringan ini mendukung, ditambahkan kita punya fakultas kedokteran. Beberapa dokter juga aktif di gugus tugas dan menjadi ujung tombak gugus tugas COVID-19. Kita punya layanan poliklinik mahasiswa, ambulan ada. Jadi ya semaksimal apa yang kita miliki, insya Allah itu juga untuk meyakinkan bahwa COVID-19 kita hadapi bersama-sama dengan sumber daya yang kita miliki lah, semaksimal yang kita bisa. Baik, jadi diperkuat dengan Fakultas fakultas kedokteran tentu tadi. dengan anggaran juga refocusing kita arahkan untuk penyiapan standar-standar protokol COVID-19. Baik. Jadi artinya bahwa segala upaya sudah dipersiapkan Sudah. itu Pak Rektor ya untuk mengamankan bahwa proses belajar mengajar di Untirta ini sudah standar sesuai dengan protokol kesehatan itu sendiri. Nah sekarang kita ke Pak Jala. Pak Jala, sejauh ini dari Forum CSR apakah ada bantuan khusus untuk dunia pendidikan, terutama untuk memfasilitasi misalnya para siswa ataupun mahasiswa yang memiliki keterbatasan, terutama kepemilikan gadget atau smartphone, atau juga dari pulsanya sendiri untuk paket data sendiri? Yang saya sampaikan tadi bahwa beberapa provider ini memberikan beberapa bantuan khususnya untuk dunia pendidikan, baik itu Telkomsel maupun juga Axis ya, itu melalui Forum CSR. Mereka membagikan sekian ribu kartu perdana, dan kemudian kita kerjasama dengan UPT pendidikan untuk mendistribusikan ke semua sekolah yang ada di Provinsi Banten.
Tentu saja karena jumlah siswanya cukup banyak ya di Provinsi Banten itu khususnya untuk SLTA gitu. 300.000 kartu perdana eksis itu belum cukup, kemudian 400.000 Telkomsel kartu perdana itu juga belum mencukupi ternyata. Karena bukan sekedar negeri tapi juga swasta ini kan juga lebih banyak nih siswa-siswa SLTA-nya. Nah, kita ingin menyentuh lagi beberapa provider-provider yang lain. Nah, tapi ini juga kita harus membaca zonasinya. Jadi kadang-kala ini diberikan Telkomsel tapi kemudian tidak cocok nih dengan dengan zonasinya. Ada terkendala dengan jaringan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kami komunikasikan dengan beberapa provider untuk sama-sama membantu dunia pendidikan khususnya untuk di SLTA nih. Kita terus berupaya lagi-lagi bahwa Forum CSR itu kan fungsinya kan melakukan sosialisasi dan kemitraan dengan dunia usaha nih, agar mereka juga tadi sama-sama mau membantu kondisi khususnya dunia pendidikan. Ya, yang sudah sih sebetulnya baru mensupport kartu perdana eksis dan juga Telkomsel untuk pembelajaran daringnya. Ke depan data yang disuplai ya Pak ya? Ya, itu nanti setiap periode itu secara otomatis kena ngeling dengan Dikbud juga, Kemendikbud, itu secara otomatis ininya akan bertambah itu pulsanya ya. Itu yang penting pada pengisiannya itu disambungkan dengan data podiknya siswa gitu. Baik, jadi artinya bahwa memang sudah terdata dan terkoneksi ya, dengan betul baik. Dengan kementerian. Dari sejumlah kabupaten kota yang ada di Banten, daerah mana Pak yang paling dianggap membutuhkan? Ya, sebetulnya hampir semua membutuhkan. Hampir semua ya. Cuman gini, kita mendeteksi bahwa wilayah selatan itu cocoknya dengan apa? Dengan provider eksis tertentu itu gitu ya. Providernya ke sana. Tapi kemudian wilayah utara itu cocoknya dengan Telkomsel gitu. Nah, itu yang harus kita padukan tuh di situ. Jangan mereka merambah semua tapi kemudian tidak berdaya guna karena tidak cocok ininya jaringan segala macamnya. Nah, tadi betul yang disinggung bahwa ternyata bukan sekedar butuh kuotanya, tapi banyak siswa yang kurang mampu, ini juga banyak yang butuh gadgetnya ya Pak ya, smartphone-nya ya. Tapi kan kita mintanya ini belum ke siapa, kan mereka hanya menyediakan kartu perdananya masalahnya. Gitu. Ini tugas Pak Jala nanti untuk mengetuk satu-satu dunia kita usaha bersama ya Pak Jala ya. Tugas kita bersamaan cari perusahaan-perusahaan itunya ya Baik Pak Jala. Handphonenya gitu. Terima kasih. Sekarang kita ke Pak Rektor. Pak Rektor, pesan apa yang disampaikan kepada mahasiswa dan juga tenaga pendidik sekaligus masyarakat? Apalagi tadi Pak Rektor sempat berkali-kali menyebutkan bahwa termasuk ke dalam gugus tugas provinsi di Banten ini seperti apa? Ya, saya sebetulnya saya kan suka nulis puisi nih. Pak, Wah. saya bacakan aja sebagai closing lah gitu ya. Puisi ya? Iya. Judulnya apa nih Pak Rektor? Judulnya Swab COVID. Swab COVID. Iya. Jadi swab yang tidak Jadi menakutkan, saya puisi sempat, gitu ya Pak ya? harus nganter istri untuk swab, termasuk saya. Jadi saya tuliskan aja nih, Swab COVID. Pagi hari antar istri, ke rumah sakit antri, diseruni samping ruang isolasi. Swab, ikutan swab, bentuk tanggung jawab. Cek negatif atau positif, tak usah paranoid. Positif COVID bukanlah aib, harus tetap solid. Jika positif, umumkan. Istirahatkan badan, hati dan pikiran. Perkuat keimanan, perawatan, pemulihan, hindari penularan, cegah penyebaran, cermin kejujuran. Saya kira itu puisinya. Ini luar biasa, Iya, boleh kita keren. beri Biar apresiasi juga udah, gitu ya. betul. Jadi artinya bahwa ketika Anda Iya. terpapar COVID-19, ini bukan aib ya Prof ya? Iya, bukan. Karena masih ada usaha kita Ada. untuk menyembuhkannya. Yang paling penting adalah mengumumkannya, Iya. melakukan pemeriksaan. Iya, Karena dengan pemeriksaan pemulihan. kita bisa melakukan 3T tadi. Iya. Ada tracing, ada treatment itu sendiri. Dan bagaimana kita mengupayakan sehingga tidak terpapar bagi orang lain. Iya, saya Terima sebutkan kasih, masih antri Prof. itu bahwa COVID belum selesai sebetulnya. Harus waspada semua. Artinya bahwa puisinya nanti akan ada puisi-puisi lainnya Oh, ya Prof iya. ya. Terima kasih Siap. Prof Patah, Siap. Rektor Untirta yang luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Jala, sampaikan salam dengan dunia usaha. Mudah-mudahan setiap nominal rupiah yang dikeluarkan ini bermanfaat besar bagi masyarakat, terutama yang ada di wilayah Provinsi Banten. Terima kasih juga untuk Java, pantang menyerah untuk Betul. selalu membantu pihak rektorat dan juga mahasiswa bagaimana para satgas ini bisa bekerja maksimal sehingga
COVID bisa diatasi dan segera pergi dari dunia ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga pemirsa, terima kasih bagi Anda yang telah bergabung bersama kami di Sudut Pandang. Tugas kita adalah mematuhi protokol kesehatan dan ingat pesan Ibu. 3M harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya Reska Herlambang beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua